Pecinta alam, coba dengarkan suara paus ini. Mereka ini sebenarnya sedang bernyanyi, atau menangis, atau apa? Coba komen di bawah. Paus bungkuk, atau nama Inggrisnya humpback whale. Mereka dinamakan paus bungkuk karena umumnya dilihat dari punuk di punggungnya yang terlihat saat mereka bersiap untuk menyelam. Tapi nama ilmiahnya adalah Megaptera novaeangelina. Apa? Megaptera novaeangliae, yang dalam bahasa Latin berarti sayap besar, mengacu pada sirip dada mereka yang besar. Mereka adalah anggota dari ordo Artiodactyla dan famili Balaenopteridae atau rorquals, kelompok paus balin terbesar. Yang termasuk hewan terbesar yang pernah hidup di dalamnya yaitu paus biru, yang dapat tumbuh hingga 30 meter panjangnya dan beratnya sekitar 200 metrik ton atau 200 ton. Lalu di manakah mereka berada? Dan seperti apa? Paus bungkuk ini dapat bermigrasi hingga 16.000 km setiap tahun. Gambarannya, kalau diukur jaraknya sekitar seperti dari Jakarta ke Yunani, diukur via Google Maps. Dan meskipun kalian dapat menemukan paus bungkuk hampir di mana saja, hal itu bukan berarti mereka tinggal di situ di mana kalian lihat. Biasanya kalian akan melihat atau menemukan paus bungkuk di lingkungan yang lebih dingin, seperti perairan di sekitar Alaska. Namun, saat musim kawin tiba, atau saat mereka mau bereproduksi dan melahirkan anak, paus bungkuk akan menyukai iklim yang lebih hangat, di mana ada lebih banyak makanan dan lebih relatif aman untuk mereka. Jika di rata-rata, sebuah penelitian melihat bahwa paus bungkuk ini dapat menempuh jarak sekitar 200 km untuk setiap harinya. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua populasi, karena ada satu populasi yang cukup unik secara persebaran, karena mereka ini sangat terisolasi, yaitu paus bungkuk yang ada di Laut Arab. Karena isolasi, paus bungkuk di Laut Arab secara genetik berbeda dari rekan internasional mereka. Meskipun mereka masih dianggap sebagai spesies yang sama, namun beberapa ilmuwan cenderung menyebut mereka subspesies mereka sendiri, yang berevolusi hampir 70.000 tahun yang lalu di Samudra Hindia. Saat ini paus bungkuk atau populasi paus bungkuk cukup sehat dan berkembang, meski masih menghadapi masalah tertentu seperti salah satunya polusi. Pada zaman dulu, perburuan paus komersial hampir membuat raksasa lembut ini menuju kepada kepunahan. Tepatnya sebelum perburuan paus komersial diatur oleh International Whaling Commission pada tahun 1985, semua populasi global paus bungkuk telah berkurang. Jika dilihat dari ciri-ciri dan kita lihat keunikannya, paus bungkuk adalah salah satu mamalia laut terbesar, meski bukan yang terbesar. Mereka dapat tumbuh hingga 17 meter dan beratnya mencapai 40 ton. Mereka memiliki ekor yang dapat mencapai 5,5 meter, sedangkan sirip depannya dapat tumbuh hingga 5 meter, yang merupakan sirip terbesar di dunia. Yang unik dari hewan ini, mereka sering mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti bernyanyi, atau banyak yang bilang juga seperti menangis, atau apalah ya. Intinya, suara mereka dapat didengar dari jarak yang relatif jauh, yaitu 30 km. Biasanya, yang bernyanyi adalah laki-laki atau paus jantan. Mereka mengeluarkan suara seperti nyanyian atau lagu-lagu yang kompleks dan sangat melodis, seperti paduan suara dengan durasi sekitar 5-30 menit setiap kali mengeluarkan suaranya. Tujuan dari suara-suara ini banyak diperdebatkan, tetapi banyak ilmuwan yang berspekulasi hal ini ditujukan untuk menarik betina
Lalu apa yang dimakan oleh paus ini? Meskipun mereka termasuk dalam kelompok karnivora, mereka relatif memakan hewan-hewan kecil seperti berbagai plankton dan ikan-ikan kecil. Meskipun ukurannya besar, paus bungkuk ini bukanlah pemburu yang agresif. Alih-alih menyerang mangsanya secara agresif, mereka menggunakan berbagai taktik, seperti menggunakan gelembung untuk membuat mangsanya bingung dan menggiring sumber makanan mereka masuk dalam mulut mereka. Secara fisik mereka besar, tetapi dalam rantai makan laut, paus bungkuk ini adalah santapan yang lezat untuk para orca di dalam alam liar. Mereka memiliki cara makan yang unik karena paus bungkuk ini memiliki pelat baleen sebagai gantinya gigi. Paus bungkuk makan dengan cara menyaring air laut dalam jumlah besar melalui saringan yang tumpang tindih yang menggantung dari setiap sisi rahang mereka yang disebut pelat baleen. Air disaring melalui pelat dan kemudian dikeluarkan melalui lubang sembur paus. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari krustasea kecil mirip udang yang disebut krill, serta plankton dan ikan kawanan kecil seperti ikan teri, sarden, cod, dan makarel. Yang uniknya, hewan dengan berat 50.000 sampai dengan 80.000 pound ini dapat hidup hanya dengan makan sesuatu yang kecil-kecil. Beralih ke siklus hidupnya, seekor paus bungkuk betina akan melahirkan anak setiap 2 hingga 3 tahun, memiliki masa kehamilan sekitar 12 bulan. Anak paus bungkuk yang baru lahir umumnya memiliki ukuran sekitar 3 sampai 4,5 meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Kira-kira ukuran ini tidak terlalu jauh dari ukuran gajah Afrika dan lebih panjang dari tinggi gajah Kalimantan. Karena paus bungkuk adalah paus baleen atau tidak memiliki gigi, sulit untuk menentukan usia pastinya. Namun, para ilmuwan percaya bahwa paus bungkuk ini mungkin hidup sekitar 80 hingga 90 tahun dan mencapai kedewasaan antara usia 4 sampai dengan 10 tahun.